Setelah Perang Dunia Kedua, Korea Selatan pernah menjadi negara miskin, bahkan lebih miskin dari Indonesia saat itu. Tapi saat ini, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara maju di planet bumi ini. Wow, lalu apa sih yang membuat Korea Selatan saat ini menjadi negara maju? Ding dong ding, channel umum. Setelah Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea Selatan masih harus struggle dengan konflik Korea Utara. Konflik-konflik berkepanjangan dan kemiskinan selama satu dekade lebih, dari tahun 1960 dan puncaknya pada tahun 1987. Korea Selatan pernah lebih miskin dari Indonesia, bahkan Korea Utara. Sumber daya alam Korea Selatan tidak banyak. Sumber daya manusia Korea Selatan juga belum maju seperti saat ini. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi kemajuan Korea Selatan. Yang pertama, Korea Selatan punya tujuan yang jelas. Ya, Korea Selatan punya tujuan yang jelas. Mau maju dalam bidang apa? Setelah Korea Selatan merdeka dan konflik-konflik dalam negeri mulai kondusif, Korea Selatan telah memilih prioritas strategis mereka. Menjadi nomor satu dalam bidang heavy industries, konsumer elektronik, dan otomotif. Seperti produk otomotif Hyundai, lalu produk elektronik LG, atau Samsung juga sudah cukup familiar di negeri kita tercinta ini. Yang kedua, masyarakat yang benar-benar mendukung pemerintah dan mencintai negaranya. Masyarakat Korea Selatan saat itu mendukung produk-produk dalam negeri dengan cara membeli dan digunakan tentunya. Mereka bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Meskipun saat itu produk Jepang, Cina, atau Eropa lebih unggul secara kualitas dibanding dengan produk dalam negeri. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan produk lokal saat itu lebih mahal harganya dibanding produk luar negeri, dengan kualitas yang masih di bawah produk luar negeri. Tapi, masyarakat Korea Selatan tetap menggunakan produk lokal. Dan saat itu, impor dari luar negeri juga dibatasi, kecuali bahan baku. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Minimnya sumber daya alam membuat bangsa Korea tidak dimanjakan oleh alamnya. Sebaliknya, menghadapi iklim yang ekstrim, orang Korea harus bisa bertahan. Ketekunan yang dimiliki orang Korea berbuah menjadi budaya kerja yang pantang menyerah, dan pentingnya sebuah ketekunan untuk menjadi sukses. Kalau kita mengamati perilaku warga Korea Selatan, khususnya di kota Seoul, maka nampak sekali sifat tergesa-gesa, seolah-olah segala sesuatu ingin dikerjakan dengan cepat-cepat. Lihatlah cara mereka berjalan kaki di jalanan kota Seoul. Mereka terlihat tergesa-gesa. Mengapa mereka melakukan sesuatu secara tergesa-gesa? Itulah yang disebut praktik budaya pali-pali, yang artinya kurang lebih tergesa-gesa atau cepat-cepat. Konon, budaya pali-pali ini sudah mereka lakukan sejak lama. Namun, menemukan momentumnya setelah Korea Selatan mulai membangun. Pasca kemerdekaan dari Jepang, pembangunan Korea Selatan seperti dikejar-kejar target. Semua berjalan dengan cepat-cepat. Apakah itu pembangunan konstruksi, gedung-gedung, jalan tol, pabrik, termasuk bagaimana cara mereka bekerja. Dilakukan dengan cepat-cepat. Hasilnya juga luar biasa. Perekonomian Korea Selatan tumbuh dengan lebih cepat. Apa yang membentuk budaya pali-pali sehingga mereka punya etos kerja tinggi dan lebih produktif? Banyak analisis melihat keterpurukan akibat penjajahan Jepang mulai tahun 1910 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sangat membekas di masyarakat Korea, sehingga
Memori menyedihkan ini menjadi energi untuk membangun Korea Selatan. Patokan kemajuan mereka konon adalah Jepang, negara yang dulu menjajahnya. Impian mereka adalah harus melampaui Jepang, paling tidak menyamainya, sehingga mereka harus lebih produktif dan kompetitif. Yang keempat, bantuan finansial dari Amerika. Amerika yang menjadi sekutu dan yang membantu Korea Selatan saat Perang Saudara, diakui Profesor Seong-kon, memiliki peran penting di awal-awal kebangkitan Korea. Menurut sang profesor, sebagai bangsa yang baru saja terpuruk setelah perang, memiliki sekutu yang bisa membantu sektor keuangan sangat diperlukan. Namun, bantuan keuangan ini tidak membuat Korea terjebak dalam lingkaran hutang, seperti yang dialami banyak negara berkembang. Bantuan yang diberikan Amerika tidak hanya finansial, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan yang akhirnya sangat berguna untuk Korea dalam pengembangan industrinya. Ya, itulah tadi beberapa hal yang sangat mempengaruhi kebangkitan Korea Selatan dan menjadi negara maju saat ini. Padahal, dulu mereka itu negara miskin. Sumber daya alam tidak banyak, sumber daya manusia juga belum maju seperti saat ini. Oke, sampai berjumpa kembali di channel umum. Semoga kalian suka dengan informasinya atau kontennya, dan semoga channel ini juga berkembang. Terima kasih.